RNA mengandung zat-zat yang berguna untuk proses kesembuhan. Belakangan itu diketahui bahwa efek kerja stem cell itu melalui sistem parakrin. Jadi parakrin itu seperti zat yang dilepaskan oleh stem cell itu yang bekerja, bukan stem cellnya, cara kerjanya. Walaupun stem cell juga tentu ada manfaatnya, tapi belakangan ini makin banyak penelitian menunjukkan bahwa stem cell itu bekerja melalui efek parakrin. Artinya zat-zat di dalam yang dikeluarin itu yang bekerja sebetulnya. Pertama kali dia ditumbuhkan stem cell, sel punca itu dia menghasilkan sekretom. Sekretom itu yang kemudian dimanfaatkan untuk penyembuhan. Kita belum membahas eksosom. Eksosom itu dari sekretom diputar lagi, di centrifuge lagi untuk mendapatkan eksosom. Biasanya eksosom itu diambil kandungan mRNA-nya, mikro RNA-nya, RNA-nya yang diambil. Jadi lebih spesifik lagi. Cuma yang menjadi masalah adalah standarisasinya. Itu masih menjadi tantangan. Karena itu saya kira di Indonesia ini belum ada yang menghasilkan eksosom. Ya, karena belum standarized. Walaupun itu terbukti eksosom itu melalui mikro RNA-nya, melalui RNA-nya itu menghasilkan efek antiinflamasi, menghasilkan efek angiogenesis, membentuk pembuluh darah baru dan sebagainya. Jadi karena belum bisa distandarisasi dengan baik, artinya apa? Artinya hasil dari satu batch ke batch lain terlalu jauh mungkin tak bedanya, jadi kita pabrik belum memproduksi itu. Ya walaupun sekretom juga standarisasi masih susah, tapi mungkin udah lebih bisa dikontrol gitu. Jadi itu sebabnya kenapa yang dipakai stem cell dan sekretom dulu, belum eksosom. Dan kenapa hasilnya disamakan? Karena kita tahu sekarang bahwa efek kerja stem cell itu ternyata melalui efek parakrin, jadi melalui hasilnya, entah itu sekretom atau itu eksosomnya. Ya, nanti kalau kurang tolong ditambahin sama Dr. Sandi. Yang berikutnya leg diskrepansi. Biasanya leg diskrepansi ini terjadi pasca operasi panggul. Yaitu kadang-kadang karena stabilitas di panggul harus diperoleh dengan memanjangkan sedikit sendi yang bersangkutan. Kalau dipasang pada posisi yang sama itu kadang-kadang resikonya jadi mudah lepas, mudah dislokasi. Jadi memang dokter kadang-kadang terpaksa memanjangkan sedikit supaya lebih stabil. Dan itu tentu tidak mungkin dikoreksi oleh stem cell saja. Jadi prinsipnya adalah stem cell tidak bisa mengkoreksi kelainan mekanik, kelainan biomekanik, memanjangkan sendiri tulang, merubah bentuk tulang yang bengkok jadi lurus, itu nggak bisa. Itu stem cell itu sifatnya adjuvan atau mempercepat. Kalau misalnya itu udah diluruskan dulu seperti tadi, dikasih stem cell sifatnya adjuvan, mempercepat. Nggak hanya dalam osteoartritis, dalam misalnya cedera ligamen putus setelah dioperasi, yang ditambahkan dengan stem cell sama yang tidak ditambahkan beda kecepatan healingnya. Jadi dalam hal kecepatan yang berbeda. Itu dari saya. Dokter Sandi mau tambahkan? Ya, terima kasih Dokter. Memang betul dok, pertanyaannya ini pertanyaan S3 nih. Ya, jadi kalau di tahun 1980-an ke bawah ya, 80, 1980 gitu ya, stem cell itu dulu bilangnya begini, orang kena stroke dikasih stem cell, nanti stem cellnya lari ke otak, nanti stem cellnya berubah menjadi sel saraf menggantikan, replace. Itu jualan di pasarnya begitu tuh. Dan orang makin banyak percaya sama stem cell. Padahal teorinya nggak begitu. Cara kerja stem cell nggak seperti itu. Nah, di tahun 1980 ke atas, teori itu dihilangkan. Jadi stem cell bukan menggantikan sel yang rusak, tapi cara kerjanya adalah mengeluarkan sekretomnya. Nah, dengan mengeluarkan sekretomnya, sekretom ini akan membantu sel-sel tubuh si pasien kembali regenerasi. Jadi makanya penggunaan stem cell ataupun sekretom adalah digunakan pada fase awal. Oleh karena itu, ini mendukung hasil klinis, uji klinis tadi dari Dr. Andre. Kenapa OA grade 1 atau grade 2. Kalau grade yang 4 itu artinya apa? Sel-selnya sudah rusak.
semua bagaimana stem cell atau sekretom itu bisa meregenerasi sel-sel di dalam tubuh pasien kalau sudah rusak. Makanya kalau grade 1, grade 2 kan masih bagus, sehingga regenerasi jadi bagus. Itu satu. Yang kedua adalah tentang eksosom. Eksosom itu adalah partikel yang paling kecil di dalam sekretom. Ukurannya nanometer, nano, yaitu sekitar 150 sampai 150 nanometer. Ya. Nah, di situ tidak ada growth factors. Yang ada adalah Mirna. Ya kan? Mirna ini bekerjanya apa? Bekerjanya adalah meregulasi gen-gen kita. Itu kayak vaksin RNA jadinya. Jadi kalau untuk bermain dengan eksosom, saya paling takut. Kenapa? Karena kita belum bisa mengatur gen-gen apa yang terregulasi. Kalau gen yang terregulasi yang berbahaya kan repot, ya kan? Jadi sampai saat ini kalau di Kalbe eksosom ada, cuman saya nggak kasih ke manusia. Untuk hewan boleh lah, karena takut berbahaya, takut resikonya. Nah mungkin Bapak Ibu tahu sekarang nih ada di market jualan eksosom. Hati-hati. Kalau itu benar-benar eksosom, itu bisa terjadi adalah eksosom yang berbahaya. Tetapi kalau itu adalah bukan eksosom, dan kebanyakan saya yakin itu bukan eksosom. Karena apa? Karena eksosom yang dijual itu adalah eksosom dari tanaman. Eksosom bunga mawar, eksosom pare. Kalau suka pare gimana eksosomnya? Jadi eksosom dari tanaman. Gimana bisa efektif eksosom dari tanaman? Yang dari manusia aja serem. Sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang nggak bertanggung jawab ini adalah ditambahkanlah growth factors. Growth factorsnya apa? Growth factors dari sintetik. Nah kalau itu benar ditambahkan growth factor sintetik, akan resiko terjadinya keganasan juga. Nah makanya yang terus mereka bilang, oh ini sudah ada izin edar dari Badan POM. Izin edar dari Badan POM untuk eksosom jenis ini yang dari tanaman itu adalah digunakan untuk topical kosmetik, bukan disuntik. Nah kalau untuk topical terus dibilang kok ada efeknya, kenapa bisa efektif, kok bisa ada hasilnya? Kalau kita lihat kandungannya kadang-kadang mengandung hyaluronic acid di dalam itunya, kemasannya ada hyaluronic acid, ada vitamin C, ada vitamin E, A dan sebagainya. Jadi efektifnya karena apa? Bukan eksosomnya, tetapi dari vitamin-vitamin yang ada di dalam kandungan itu. Dia menggunakan nama eksosom supaya harganya mahal. Mahal kan? Harganya kan bisa 10 juta, 8 juta, karena ada eksosom. Padahal kalau Bapak Ibu coba lihat aja ingredients-nya. Ada hyaluronic acid, ada tambahan-tambahan itu yang membuat sebenarnya tanpa eksosomnya pun juga, karena eksosomnya nggak efektif sebenarnya. Jadi semoga di sini nggak ada yang jualan eksosom ya. Kalau nanti saya habis dari sini saya ditemuin, dok jangan ngomong begitu dok. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, mari maka. Oh, boleh silakan ya. Sekarang ditawarkan tuh perawatan tuh stem cells plus sekretom. Mungkin itu sangat efektif ya, karena si stem cellsnya sendiri dia mensekretkan sekretom, kemudian di sekitarnya itu dikasih juga sekretom. Betul nggak dok? Katanya itu bisa untuk grade 3 lebih juga gitu. Betul nggak? Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi prinsipnya gini, setiap suntikan yang dikasih, entah itu sekretom dikombinasikan dengan eksosom, stem cell dikombinasikan dengan sekretom, tidak akan pernah bisa efektif untuk organ yang strukturnya sudah berubah. Ya, grade 3 akhir atau grade 4 itu sudah terjadi perubahan bentuk, udah bengkok, udah O, udah X. Nggak akan pernah bisa efektif selama itu hanya murni satu macam tindakan, kecuali kalau tadi dikombinasikan, yang bengkok diluruskan dulu, masih efektif, bisa efektif. Apalagi kalau itu dikombinasikan dengan si tulang lawannya yang udah botak, udah habis banget, kita masuk dipakai teknik teropong sendi, dilubangin dulu supaya berdarah, keluar itu stem cell alamnya dan di booster sama stem cell yang tambahan. Nah itu baru tadi seperti tadi contoh saya sampaikan, pemain bola dari Yudi Utara udah mepet, dibuka dulu,
Perubahannya booster kasih stem cell bagus sekali hasilnya, sampai bertahan 8 tahun juga masih bagus gitu, nggak cuma sekedar efek simptom untuk ngurangin gejala aja. Ya kadang-kadang grade 3 grade 4 bisa aja enak, tapi sebentar, karena ada efek antiinflamasi, efek antiradang, tapi nggak akan bertahan lama. Dipakai olahraga, dipakai aktivitas berat dikit pasti kacau lagi. Ya, jadi prinsipnya sudah terjadi perubahan bentuk, sudah terjadi O, sudah terjadi X, nggak bisa mau stem cell mau kecuali kalau diubah dulu bentuknya, ya. Itu dari saya. Dokter Sandi ada tambahan? Ya, setuju. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaannya selanjutnya dari sisi sebelah sini ya. Silakan. Selamat sore dokter. Saya sudah pernah melakukan stem cell 2 kali di Semarang. Apakah masih bisa diganti dengan dari kalbe gitu? Maksudnya untuk selanjutnya gitu. Pergantian merek apa mungkin gitu? Ya, dengan ibu siapa? Dengan ibu siapa? Namanya ibu siapa? Saya Bu Ernawati. Ernawati, baik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Prinsipnya bisa-bisa saja, nggak tergantung satu merek. Yang penting itu memang indikasinya tepat, indikasinya cocok, ya, dan ditambah dengan provider tadi yang terpercaya, yang punya integritas yang baik, itu akan membawa perubahan atau outcome yang baik, ya. Itu ya dokter Sadio bisa ditambahkan mungkin. Ya, Perubahan merek nggak ada masalah gitu nih, perubahan pabrik, perubahan merek. Jadi kan tadi provider ya. Ketika kita menggunakan stem cell ataupun sekretom, ini kan produk mahal ya, bukan produk murah ya. Harga 50 juta pun mahal gitu ya. Kalau harga 500.000 ya murah gitu, 50.000 murah. Tapi kalau udah mainnya levelnya di atas 10 juta, itu tetap aja mahal. Meskipun uang nggak berseri, tetap aja mahal 10 juta ya. Sebelum kita memilih itu, kita harus benar-benar menguasai atau mengetahui industri yang membuatnya. Industri yang membuatnya harus industri yang sangat kredibel, bukan industri yang dibuat oleh seseorang profesor, ya kan? Bukan industri yang dibuat oleh dokter hewan, apalagi tadi ya, banyak dokter hewan, banyak benar orang-orang yang mampu ke sana ke dokter hewan. Saya juga bingung. Kadang naik Alphard, buka Alphard sedikit, suntik pantat, jalan lagi gitu. Dokter hewan. Atau bukan lagi industri yang nggak jelas, ya, klinik kan banyak nih sekarang stem cell dijual di klinik. Nah, kita lihat background yang membuatnya. Nah, sekarang kalau industri yang kredibel itu di mana? Ya, kalau kita lihat perusahaan Kalbe itu kan industri farmasi obat ya, yang sudah berdiri sudah 60 tahun sekarang, dan di mana perusahaannya ini terbesar di Asia Tenggara gitu kan. Ya, pantas kita bisa pakai. Ya kan, sebelum kita memilih stem cell dan sekretom. Karena kalau industrinya itu kredibel, kita sudah kurang lebih 80% udah percaya gitu. Tinggal sedikit lagi 20% apakah sudah ada izin dari badan POM-nya, pabriknya ya, dan sebagainya. Itu yang paling penting tipsnya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu kembali lagi. Kalau kita switch gitu ya, sebenarnya ya di awal-awal dulu saya tuh ya, Dok, kalau orang mau pakai stem cell, saya tanya dulu, sudah pernah pakai stem cell belum? Sudah. Dari mana? Ada yang dari Jerman, pakai stem cell domba, ada yang dari Swiss, dari stem cell hewan, dan sebagainya. Saya bilang, nggak boleh pakai stem cell kalbe. Tahu nggak kenapa? Karena kita nggak tahu, jangan-jangan stem cell itu misalnya, oh saya pernah stem cell di China, boleh nggak pakai stem cell kalbe? Nggak. Dulu waktu itu saya bilang nggak boleh. Kenapa? Karena kalau itu stem cellnya dari embrio gimana? Terjadi keganasan, habis pakai stem cell yang kalbe terus bilang, loh kok muncul keganasan nih? Sebenarnya dari stem cell yang dari China-nya kan muncul kan, tapi disalahkannya stem cell kalbe, karena stem cell kalbe nggak ada masalah sebenarnya dalam hal itu, karena udah bener kan. Waktu itu saya strict, nggak boleh. Tapi kasihan juga ya, kalau nggak dikasih kalbe punya, nanti mereka lari ke China semua kan, kemana-mana kan. Nah, jadi dalam konteks apakah ada perbedaan merek ataupun yang providernya, nggak ada beda. Tapi
kita nggak tahu resiko daripada stem cell sebelumnya itu. Yang kita mesti waspada. Itu aja. Ya, terima kasih Dr. Sandi. Tambahannya jelas. Iya, Ibu masih ada yang ditanyakan ya? Oke, boleh. Itu saya stem cellnya dari SCCR Semarang itu ya, dari plasenta katanya bersama dengan PRP. Ya udah, makasih dok. Ibu kalau boleh tahu suntiknya lutut ya Bu ya, sambil lutut. Oke, dua-duanya kanan kiri, dua-duanya. Tahun berapa Bu disuntik? Baru tahunan. Oke. Itu oh ya, kalau stem cell itu boleh diulang setelah berapa lama? Ini untuk lutut ya. Kalau untuk lutut stem cell, seharusnya sih kalau hasilnya bagus, tadi seperti tadi 1 kali udah bagus. Ya, dan stem cell harusnya diberikan tuh hanya stem cell aja, nggak pakai kombinasi PRP. Ya karena nanti kalau sampai PRP kan pertanyaannya adalah ini stem cellnya atau PRP-nya, karena sudah lama sekali dokter-dokter ortopedi menggunakan PRP untuk lutut, tanpa stem cell juga bagus PRP. Tapi kalau dikombinasi dengan PRP kita nggak jelas ini stem cellnya atau PRP-nya yang bagus ya. Nah tapi kalau misalnya kita mau boleh diulang lagi nggak? Boleh. Tetapi biasanya diberikannya, kalau pengalaman saya tanya satu profesor, Prof. Andri di Jakarta, itu kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan lagi baru boleh diulang. Harapannya sebenarnya kan at the end yang paling kita ingin capai adalah regenerasinya. Itu kan yang paling penting, bukan nyerinya hilang. Nyeri hilang pasti tadi kan, fungsi membaik iya, tapi harapannya regenerasinya. Nah regenerasi itu yang membuat kita harus targetnya berapa lama terjadi regenerasi itu, dan biasa dilihat lagi pada saat 6 bulan. Nah biasanya dalam proses 6 bulan itu yang saya tahu sama Prof. Andri ya, itu adalah tidak boleh dipakai aktivitas yang berat. Ini habis stem cell nih tadi ya, nyerinya hilang, fungsinya membaik, langsung lari sana lari situ, jalan shoppingnya tadinya 2 jam jadi 4 jam 5 jam, si bapaknya makin stres lagi gitu ya, karena kuatnya enteng nih kakinya, tapi lama-lama kok sakit lagi ya karena dipakai lagi, haus lagi, karena itu kan proses regenerasi kan ya, seperti itu. Ini dari Ya, terima kasih Dr. Sandi. Jadi benar apa yang dikatakan Dr. Sandi tadi. Ini bukan sesuatu yang harus rutin diberikan tiap 6 bulan sekali, setahun sekali kayak ganti oli mobil, enggak. Jadi kalau ada keluhan memang ya boleh dinilai ulang, tapi kalau sampai harus berkali-kali secara rutin itu perlu diteliti lagi. Ini indikasinya udah benar belum waktu kasih pertama kali gitu. Dicek dulu indikasi udah tepat belum, jangan-jangan udah grade lanjut. Kasih terus ya mau berapa kali diulang nggak ada gunanya gitu kan. Jadi apa, pemberian stem cell tadi perhatikan indikasi, perhatikan provider apakah sudah, kemudian yang memberikannya apakah sudah kompeten atau bukan gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu karena ini barang mahal, jadi harus teliti sebelum membeli ya, teliti sampai ke providernya ini benar atau tidak, kemudian juga indikasinya tepat atau tidak, kemudian juga yang memberikannya kompeten atau tidak. Jadi memang harus diteliti seperti itu. Kalau sudah tepat itu mestinya nggak sampai harus berkali-kali secara rutin gitu. Kalau sampai harus berkali-kali secara rutin, nah, karena tanya lagi cocok nggak ini indikasi awal dari awalnya ya. Oke. Ibu kalau boleh tahu lagi grade berapa Bu OA-nya? Dokter bilang grade 3. Siapa ya? Sudah terjawab Bu? Ada yang mau ditanya lagi? Oke, terima kasih Bu. Ada lagi yang dari meja lain mungkin yang ingin bertanya atau konsultasi ya Dok ya sekalian? Oh iya Bapak silakan. Boleh disebutkan nama dan juga pertanyaannya Pak. Selamat sore, saya namanya Yeri. Saya tadi kan dokter itu menjelaskan tentang cara pengobatan dari zaman dulu sampai ke tingkat stem cell. Nah, saya mau bertanya dokter, saat ini ada teknologi yang namanya tentang fototerapi. Nah, mungkin ada salah satu itu memakai patch ya. Nah, apakah dimungkinkan jadi fototerapi ini bagaimana dia si patch itu ditempel di tubuh kita, dia mengaktifkan sel punca tadi.
kalau tadi saya dengar dari Dr. Andre juga bagaimana stem cell ini kan justru poinnya adalah menghasilkan secretome ini. Nah ini bagaimana dengan patching ini, apakah memungkinkan gitu dok dengan patch ini teknologi yang saat ini mengaktifkan sel punca tadi sehingga menghasilkan juga secretome dan untuk regenerasi dan untuk lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya kedua, mengapa stem cell ini mahal gitu ya? Apakah kedepannya bisa lebih masuk akal gitu atau bagaimana? Dari saya itu saja, terima kasih. Ya, stem cell mahal, ya kan? Saya juga pengennya stem cell itu bisa merata seluruh orang Indonesia bisa pakai. Tapi sumbernya untuk membuat juga mahal. Bukan sumber tali pusatnya, tali ari-ari kan banyak yang dibuang malahan ya. Tapi ini dari sumber untuk bahan-bahan untuk membuat stem cell itu berkembang biak. Nah, bahannya itu kita beli dari Eropa, Amerika. Ditambah lagi serat hormon sekali stop lagi ya. BBM naik, plastik naik. Stem cell boleh naik nggak ya? Boleh ya, terima kasih Bu, boleh naik. Tadi bilang mahal, sekarang naik lebih mahal lagi. Enggak sih, kita nggak naik harganya tetap. Meskipun karena kita udah stop, stem cell ini udah kita stop 10 tahun yang lalu banyak, ini ada 10 triliun sel. Jadi menggunakan bahan yang belum pakai bahan-bahan yang baru lagi datang. Tetapi yang menariknya kenapa kita bilang tadi foto patch gitu ya. Sebenarnya kan tadi saya bilang di dalam tubuh kita tuh ada stem cell. Ya kan, ada stem cell kan di seluruh pembuluh-pembuluh darah kita itu ada stem cell, itu given dari Tuhan diberikan supaya kita bisa melakukan perbaikan diri kita sendiri, ya kan. Nah stem cell itu baru aktif bila mana ada peradangan, bila mana ada trauma. Paling gampang gini nih, kalau bilang peradangan ya, kan kalau dipukul kita kan peradangan ya, sakit kan ya kalau dipukul ya, kan peradangan itu sakit kan salah satu tanda peradangan kan ya. Habis dipukul bisa bekas pukulannya warnanya merah, merah itu tanda peradangan. Nah saat itulah stem cell bekerja. Jadi kalau joknya begini, kalau kita mau awet muda wajah kita, tampar-tamparin, tapi jangan kencang berantem namanya. Nah, jadi di rumah habis ini pulang antara bapak dan ibu, Pak, ayo kita saling tampar-tamparan gitu. Tapi jangan makin kencang, nanti besoknya jadi berantem. Digini-giniin, ini bagus buat stem cell aktif. Karena apa? Stem cellnya diaktif karena ada peradangan. Ya gitu kan. Nah demikian juga ini menjelaskan tadi fototerapi ataupun patch. Karena dari itu membuat stem cell membaik. Tetapi masalahnya kalau stem cell kita sudah tua ataupun stem cell itu tidak baik kondisinya, mau dipukul kayak apapun juga stem cell udah goyok. Makanya sebelum melakukan itu harus apa? Membuat stem cell kita baik. Gimana cara stem cell itu membaik? Saya sih selalu bilang jangan pakai stem cell. Sebenarnya sehat itu murah, sehat itu. Cuma 3 sehat itu murah dan gratis lagi. Pertama, makan. Supaya stem cell kita baik dan ini gratis loh. Apa caranya? Puasa. Malam ini bolehlah nggak puasa. Karena puasa malam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore sampai jam 9 pagi itu membuat stem cell kita akan lebih baik kerjanya. Kan murah kan, bahkan bisa ngumpulin duit lagi ya. Cuman kalau itu melakukan gerakannya di Bandung semua, kuliner Bandung pada tutup, repot, ya kan. Yang kedua exercise, murah kan, emang ada exercise bayar, oh bayar di gym mahal kan. Saya bilang jalan kaki aja. Ada yang di sini jalan kaki di daerah Braga dan sebagainya bayar. Enggak kan, gratis ya. Terus tidur yang cukup. Terus jangan banyak stres. Dikira kalau pakai stem cell malah jadi stres kan, mahal bayarnya. Nah kan murah kan. Nah dengan demikian stem cell jadi akan bagus. Tapi masalahnya kita baru sadar itu pada usia berapa? Usia 60 tahun kan ya. Waktu usia 30 nggak sadar kan ya. Kenapa usia 60 tahun kita baru sadar kesehatan? Tahu nggak? Kenapa saya juga mulai sadar kesehatan? Kenapa? Karena banyak teman kita yang sudah stroke, banyak teman kita yang sudah sakit dan meninggal gitu kan. Usia 30 tahun kan jarang.
Makanya kita lupa sama ketika usia 60 tahun, itu sudah kena stroke ya. Yang itu ada Parkinson ya. Kita mesti jaga kesehatan juga gitu kan. Nah, sebenarnya itu harus dilakukan pada usia 30 tahun. Jadi kita mesti sampaikan pada anak-anak dan cucu kita. Demikian. Mungkin Dr. Andre. Cukup saya kira ada pesan juga. Baik, sudah jelas ya Pak ya? Pak Yeri ya Pak ya? Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oh, kalau mau tanya harga nanti di belakang aja ya Bu ya? Oke, nanti di belakang aja ya kayak gitu. Oke, Bapak Ibu atau di sini ada yang menderita osteoartritis boleh angkat tangannya selain Ibu Tidak total, itu dengan metaboliknya sekretor itu mempercepat healing, bagus. Gitu. Atau sekarang musim ya, runner, pelari, tumit sakit. Iya dong, saya dong. Terus ini tendon di lutut sakit, jumpers nih, lari, maraton itu bagus itu dikasih sekretor ini karena dia anti-inflamasi, regenerasi gitu. Dan dibanding zaman dulu kan dikasihnya steroid gitu ya, nggak ada efek steroid ini kan, jadi nggak menambah resiko misalnya uratnya jadi mudah putus. Kalau dikasih steroid kan sakit berkurang, tapi ada resiko lain urat jadi mudah putus dan sebagainya. Kalau ini kan enggak gitu aja. Oke. HMP dok, ada pertanyaan, bisa nggak dok? Saya tidak ada pengalaman langsung HMP karena saya tidak menjadi tulang belakang. Tapi mungkin bisa, tapi kalau udah terlalu berat ada prinsipnya kalau sudah ada jepitan syaraf secara mekanik ya mungkin jepitan yang besar itu harus diambil dulu, baru nanti sebagai adjuvan ditambahin stem cell yang nggak bisa langsung dikasih stem cell aja terus tiba-tiba menghilang jepitannya. Itu menurut pemikiran saya. Saya nggak tahu Dr. Sandi ada pemikiran, ada masukan nggak? Silakan Dr. Sandi. Ya, jadi kalau HNP itu tadi seperti Dr. Andre bilang ya, karena mekanik kan ya. Jadi cuman kebanyakan orang HNP itu takut operasi. Nah, efek daripada stem cell ataupun sekretor itu adalah anti nyeri. Jadi orang kalau HNP itu, selama saya takut operasi sampai saya mau hilangin nyerinya, ya sekretor. Tapi dengan catatan bahwa HNP-nya ada dan nyerinya hilang. Itu salah satu profesor jantung ya, spesialis jantung. Itu kalau spesialis jantung itu setiap hari kerjanya itu kan pakai kateterisasi kan. Dia pakai kontras yang ada radioaktifnya. Jadi sehingga mereka itu biasanya pakai timbal pelapis karena untuk menghindari resiko radioaktif. Kalau dia waktu sebagai spesialis jantung usia 40 masih kuat, 50 masih kuat, tapi kalau udah 60-70 tahun dia udah mulai tuh HNP terjadi. Karena bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, spesialis jantung dengan timbal kurang lebih beratnya sekitar 15 atau 10 kilo, dia pegang terus dipakai dan berdiri dengan kondisi begini, kena pasti HNP. Nah si Prof ini konteks saya, dia bilang suatu hari dia bangun sakit sekali dan di MRI HNP. Apa yang dilakukan? Operasi. Dia nggak mau. Usianya 80 tahun. 80 tahun masih kerja sampai sekarang, tapi dengan HNP. Nah akhirnya apa? Dia bilang, gimana dokter Sandy? Kalau saya stem cell aja, ya udah, infus stem cell setiap tahun, infus stem cell dan sekretor setiap minggu suntik. Dia sampai sekarang 82 umurnya, masih melakukan kateterisasi jantung dan masih pakai timbal dan tidak sakit sama sekali. Tapi kalau dia ke luar negeri terus dia cek, kan dia sering bicara di internasional ya. Dia teman-teman yang di luar negeri cek coba deh di MRI itu umumnya itu sudah harus operasi. Tapi dia takut. Ya karena takut ya karena usia kan. Takutnya nanti di operasi malah lumpuh lagi. Takut dia. Jadi sehingga tetap sekarang ini hanya menggunakan itu sebagai anti nyerinya, bukan membereskan HNP-nya. Satu-satunya yang membereskan HNP-nya adalah operasi. Nah selama jadi dalam proses itu harusnya kan dia tidak boleh melakukan operasi lagi atau melakukan prakteknya lagi kan. Tapi hobinya praktek. Ya udah, apa-apa. Saya sih senang aja melihat dia sehat terus untuk membantu banyak orang yang dilakukan kateterisasi dan
apakah ada lagi pertanyaan terakhir mungkin ya, karena ini sudah agak larut supaya kita bisa sampai malam. Jelas. Jadi kalau sekarang ada istilah terapi stem cells, itu berarti terapi menggunakan sekretom atau stem cells sendiri plus sekretom atau bagaimana? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus dan kritis. Jadi kalau ada terapi stem cell, harusnya yang dikasih stem cellnya. Kalau mau ngasih sekretom, ya harus diinformasikan bahwa yang kita beri ini metabolit stem cell, bukan stem cellnya, itu sekretomnya. Kalau mau kombinasi ya disampaikan dua-duanya, karena harganya beda jauh dua-duanya. Ya, jadi ya memang kadang-kadang mungkin nggak menginformasikan yang dikasih sekretom bilangnya stem cell, itu bisa-bisa aja. Atau malah lebih parah lagi yang dikasih PRP bilangnya stem cell. Itu banyak juga yang kayak begitu, jadi memang harus hati-hati. Sekali lagi kredibilitas provider, kredibilitas kompetensi yang memberikan itu harus jelas sebelum memberi barang mahal. Dokter Sari utama. Ya, ini barusan saya diminta untuk presentasi di depan dokter-dokter. Gini, ada namanya stem cell dari Korea. Dia membuatnya dari ada kitnya, ada mesinnya. Jadi dimasukin darahnya, dalam hanya beberapa jam, sampai berapa jam ya, beberapa menit, terus dikeluarin, ini stem cell. Ditulisnya gini, stem cell tanpa mengembangbiakan stem cell. Saya bilang ini PRP sebenarnya nih. Tapi dokter-dokter percaya, dokter aja masih bingung, apalagi orang awam gitu ya. Tapi yang bahayanya, dan yang bukan bahaya sih, yang saya nggak sukanya adalah tadi yang seperti dokter Andi sampaikan, itu PRP sebenarnya, tapi dijualnya harga stem cell. Itu kan menipu kan, dan ini nggak benar, kan kasihan orangnya. Karena dimanapun juga kita kan harus berkata yang sebenarnya apa itu. Kalau sekretom harganya tadi nggak mahal dibandingkan dengan stem cell. Jadi kalau misalnya bapak ibu kawan, bu pakai stem cell ya, harganya berapa? Harganya seperti harga sekretom, itu berarti sebenarnya sekretom. Tapi harga sekretom itu lebih, yang ditawarkan lebih mahal daripada harga sekretom. Jadi mesti hati-hati ya. Kembali lagi, gampangnya adalah providernya. Ditanya, ini alatnya mesti dari mana? Oh dari Korea misalnya. Ini dari mana ininya? Oh dari Korea udah jelas lah. Nggak jelas gitu. Udah jelas nggak jelas lah. Jadi mesti hati-hati. Ya kan? Jadi jangan percaya dulu lah. Coba cek dulu merek alatnya apa. Apakah sudah terregistrasi di Indonesia, isinya apa sih, gitu kan, semuanya harus dipelajari. Karena kita kan harus memilih yang bijaksana ya, saling membeli yang bijaksana, yang smart gitu ya, bukan hanya percaya aja deh. Oke, baik, sudah terjawab ya Bu ya. Jadi memang kita harus betul-betul jadi konsumen itu jeli ya, untuk produk knowledge-nya juga harus tahu ya. Dan dipastikan halal ya dok, yang dari KW ya dok ya. Ya kalau beli bayar halal pasti. Kalau beli nyolong enggak ya dok? Oke, baik. Mungkin izin karena terkait waktu kita cukupkan terlebih dahulu diskusi pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bertanya. Saya undang boleh maju ke depan panggung, kita mau foto bersama karena Bapak Ibu yang tadi bertanya mendapatkan sesi konsultasi gratis bersama dengan Dr. Andre di Rumah Sakit Santo Borromeus. Dan nanti apabila dari Dr. Andre, oh ini harus disuntik sekretom gitu ya, nah itu akan mendapatkan produknya gratis. Ya, enggak. Iya, baik, silakan boleh maju ke depan untuk Ibu yang bertanya tadi, Ibu Mari, Ibu Ernawan.